皆さん、こんにちは。元気ですか？私は元気です。皆さんは元気ですか？Terima kasih telah datang di Ojicang Story. 皆さん、こんにちは。元気ですか? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi dengan Ojicang Story di sini. Kali ini Ojicang Story mau cerita terkait dengan apa tuh namanya? Kok Ojicang lupa. Rapid test yang kedua. Jadi Ojicang kalau sebelumnya pernah, kalian mungkin bisa cek nanti di video Ojicang. Jadi Ojicang pernah rapid test sebelumnya ketika akan memasuki satu perusahaan Jepang di daerah Bekasi. Dan seperti biasa ya, untuk menjaga keamanan gitu. Jadi memastikan kalau Ojicang itu misalnya terkena COVID atau tidak. Kalau misalnya terkena COVID, pastinya istilahnya untuk sementara kan di off dulu tuh pekerjaannya. Ya biar sehat dulu. Kalau misalnya bisa ataupun sehat baru bisa masuk. Dan yang pertama itu sehat. Gimana yang kedua? Sehat juga alhamdulillah. Jadi alhamdulillah yang kedua juga sehat, dan Ojicang akan ceritakan bagaimana Ojicang rapid test yang kedua. Jadi awalnya sebenarnya Ojicang pengennya awalnya adalah pakai yang swab test itu yang dimasukin dulu ke sini. Lebar banget ya. Jadi yang dimasukin ke sini, tapi karena ketika Ojicang cek itu harganya mahal banget ya. Ojicang ya searching itu sebentar. Itu harganya kurang lebih ada yang 1,7, ada yang harganya 2,5. Malahan Ojicang lihat di apa tuh Instagramnya Dewi Persik ya kalau nggak salah. Itu kan 2,5 tuh ya, waktu yang ya Dewi Persik marah-marah itu Ojicang lihat di berita, pas dicek, oh ternyata bayar swab 2,5, mahal banget gitu. Nah karena mahal itu Ojicang yang ya udahlah gitu. Dan perusahaan juga hanya mengisyaratkan ataupun meminta untuk yang ini dulu apa namanya rapid test saja. Makanya Ojicang datang, dan rumah sakit yang Ojicang datangnya adalah Siloam Cikarang. Siloam Cikarang itu menurut Ojicang rumah sakit yang mewah banget. Karena menurut Ojicang nggak tahu, keren aja gitu masuk ke rumah sakit itu. Beda rasanya ketika masuk ke rumah sakit umum daerah seperti itu ya. Ingat, mohon maaf ya. Jadi soalnya Ojicang pernah ngerasain sendiri gitu, kayak masuk di apa namanya rumah sakit umum daerah itu. Ya nggak tahu ya, kalau bersyukur sih bersyukur gitu ya, tapi terkadang pas masuk tuh kayak pelayanannya, terus juga kayak misalnya kebersihan dan lain mungkin terlihat kusam dan lain-lain ya. Beda dengan kayak swasta kayak gitu. Swasta kayaknya lebih bagus penanganannya. Yang Ojicang lihat ya, semoga nanti yang negeri juga istilah rumah sakit umum daerah yang kayak gitu juga semakin bagus. Dan Ojicang datang ke rumah sakit Siloam. Dan hal pertama yang Ojicang kaget adalah harga. Ya, harga. Kenapa? Karena sebelumnya itu Ojicang ketika pas tes yang rapid test itu harganya hanya sekitar 149.000. Tapi sekarang ketika Ojicang daftar yang kedua ini, harganya itu naik menjadi 199. Ojicang nggak ngerti kenapa 199, padahal sama juga. Yang sebelumnya itu pakai serologi, yang ini juga serologi juga. Tapi harganya berbeda, 199. Bisa lihat di sini. Semua kelihatan ya. Nah, itu harganya 99. Ya, Ojicang datang hari ini di hari Kamis ya. Tadi jam 3:30 Ojicang ceknya, dan cukup kaget sih ketika datang hari ini karena sebelumnya itu Ojicang masuk ke rumah sakitnya, terus belok kiri gitu, ada satu ruangan khusus di situ. Dan hari ini ternyata Ojicang ketika pas rapid test itu tempatnya di mana coba? Di tempat parkir. Pas datang itu bingung, sebelah mana gitu, karena Ojicang pikir yang kayaknya nggak mungkin banget gitu tempatnya di tempat parkir. Mungkin kalau adem sih masih mending ya. Ketika datang tuh panas banget. Jadi di situ kalau nggak salah ada dua. Yang pertama yang kalau parkiran yang dekat motor itu ada yang untuk swab. Jadi kalau swab itu agak adem. Jadi kalau misalnya yang dekat parkiran sepeda motor itu lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena pas Ojicang cek itu ya untuk yang swab ya itu adem, deket toilet dan lain-lain. Sedangkan ketika pas Ojicang datang ke yang rapid test yang ya rapid test bukan yang swab itu, ternyata ada satu tempat kecil di situ yang isinya mungkin kayak semacam admin dari itu rapid testnya. Dan di situ kanan kirinya kan ya memang sih kanan kiri ada yang adem kayak gitu, ada pohon-pohon. Cuma ketika pas mereka ngantri gitu untuk daftar ke si istilahnya ke administrasi ini, pastinya kan panas banget ya. Dan aduh, kok tempatnya seperti itu gitu ya. Ojicang agak kaget saja sih, tapi sebenarnya mungkin bisa jadi yaitu langkah-langkah dari ini ya, nama perusahaan biar ataupun rumah sakit agar yang sehat itu yang tetap sehat gitu, yang sakit ya terpisah lah, mungkin seperti itu ya baiknya. Dan Ojicang pas datang di situ bayarnya 199, dan biasa ditanyain untuk perusahaan atau pribadi, dan kebetulan Ojicang tadi pakainya adalah private, jadi ya private dibilangnya ya.
karena kalau mungkin pribadi bisa jadi ininya nanti kan bisa di reimburse kali ya ke perusahaannya. Nah, ketika udah ada Ujang datang di situ, alhamdulillah nggak ngantri, bukan nggak ngantri lagi sih, karena sepi. Pas Ujang datang tuh cuma ada 2 ya. Pertama Ujang datang, terus itu ada yang ngantri satu lagi, dan pas Ujang cek di situ cepet ya menurut Ujang, dan pelayan aja ya menurut Ujang sih segitu mah ramah banget ya untuk ukuran rumah sakit. Jadi dia minta bayar 199, nanti katanya suruh datang di ruang sampingnya, di ruang samping di tempat parkir juga sama. Itu ada lagi ruangan khusus untuk yang apa namanya yang rapid test, dan tempatnya itu agak mirip dengan yang tadi yang dekat sepeda motor tadi ya, sebenarnya hampir sama, cuma kalau yang tadi sepeda motor itu ruangannya dalam satu spot itu enak adem gitu, kalau yang rapid test sedikit berbeda, agak sedikit panas ya. Tapi pas datang ke cek ke dokternya sih agak adem sih, meskipun karena tadi Ujang datangnya sore jam 3:30, otomatis si Randy itu pas lagi datang pas nyorot ke si dokter dan juga ruangan-ruangan itu. Dan di situ nggak ada kipas, kalau nggak salah nggak ada kipas ya. Saya tadi pas Ujang situ panas banget, dan dokternya juga ada 2 nggak tuh dokter atau perawat itu, ada laki-laki dan perempuan. Dia ngecek, ya panas ya katanya, mereka denger ya. Ujang pun ya iya pak dok gitu aja. Nah pas udah gitu langsung dicek, Ujang pas diambil yang pas sebelah kanannya di sini. Nggak banyak untuk ngambilnya, paling kalau nggak salah segini ya, ada kayak tabung kecil segini, diambil darahnya. Setelah itu udah, dan dia bilang katanya nanti silahkan datang lagi ke sini sekitar 3-4 jaman. Dan otomatis kan Ujang datang 3:30 tuh, berarti kan kurang lebih 6:30 atau jam 8-an. Dan dia bilang katanya tolong jam 7 atau jam 8 katanya, kalau bisa jangan datang pas jam itu. Ujang nggak tahu kenapa itu, apakah itu batas jam jenguknya atau apa, nggak ngerti juga. Tapi Ujang yang ya saja gitu ya. Ujang awalnya mau nungguin, pas nungguin itu ada banyak di situ ya, pinggirnya kayaknya mereka udah pada rapid test, terus ya nunggu hasil kali ya. Ya dari baju sih kayak mereka dari orang-orang pabrik kayak gitu. Dan pas Ujang cek, ya kayaknya sama mereka nunggu juga berjam-jam ya. Akhirnya karena Ujang tadi bingung, belum sholat dan lain-lain gitu, dan lapar juga, akhirnya karena Ujang langsung ke mall terdekat, karena di situ kan ada masjid juga ya, kurang lebih di situ ada dekat mall Lipo Mall kan ada masjid. Ujang melipir dulu sebentar ke situ, terus sekalian nunggu ya agak lama gitu biar jam 7-an Ujang ke mall dulu. Dan alhamdulillah ketika udah selesai langsung datang ke Sula dan datang ke lantai 7 ya, ke lantai 7 dan langsung dapat, dan hasilnya teng non reaktif. Baca ya, dan balik lagi ya, Ujang bilang ada yang bilang juga ya, untuk yang rapid test ini sebenarnya hal-hal yang mudah itu sia-sia ya, percuma. Kenapa? Karena balik lagi tidak langsung bisa dicek kita terkena atau tidak. Ini hanya ngecek bahwa istilahnya kita sudah pernah terpapar atau tidak, katanya ya. Ini tolong dikoreksi kalau misalnya salah. Nah makanya kalau misalnya disarankan sih, kalau misalnya ada dana silahkan langsung swab katanya ya. Karena Ujang baru dengar juga ternyata kayak artis-artis kayak gitu juga yang di TV katanya per 5 hari itu mereka di swab ya, harganya 2,5 juta ya, mahal banget ya. Tapi mungkin karena mereka penghasilannya gede banget ya, jadi nggak masalah. Mungkin ya bagi orang yang kayak Ujang sobat miskin, jadi lebih baik nyoba ini saja untuk sementara, dan disarankan sih 7 hari ke depan suruh datang lagi. Nah di sini kurang lebih nilai rujukannya adalah kalau misalnya itu kurang dari 1000 itu artinya non reaktif, berarti ya istilahnya tidak kena COVID lah ibaratnya seperti itu ya. Kalau misalnya lebih dari 1000 itu berarti reaktif. Dan Ujang di sini nilainya adalah 0,071. Artinya kan jauh banget kan dari 1000, dari 1 ya, maksud saya bukan 1000, 1 ya, 0,071. Jadi masih aman. Tapi tetap di sini udah ada hasilnya. Hasil non reaktif tidak menyingkirkan kemungkinan infeksi SARS. Kemungkinan tidak terdeteksi, belum terbentuk antibodi. Terus juga apa nih, imunocompromise ya. Saran ulang pemeriksaan setelah 7-10 hari ya. Ini adalah untuk saran dari Ujang karena Ujang kan tadi non reaktif ya. Dan di sini juga ada laboratorium patologi ya, seperti ini datanya. Dan bagi kalian silakan kalau perlu sih cek ulang lagi ya. Kebetulan Ujang waktu itu kan cek ulang di internet itu pas disulang 149. Jadi ya harganya menurut Ujang kirain nggak akan naik gitu, ternyata naik ya, jadi 199. Mungkin bagi kalian misalnya ya dananya lagi kempes, atau kalau bagi bayarin perusahaan ini nggak ada masalah ya, enak gitu kalau dibayar perusahaan, kita nggak perlu ribet. Tapi karena misalnya kalau bayar pribadi
ya lebih baik cari yang lebih murah dan lebih cepat. Tapi jangan sampai kayak teman Ojang itu, teman Ojang dia ikutan rapid test dan tahu berapa lama? Hampir seminggu hasilnya baru keluar. Terus harganya berapa? Kalau nggak salah 50.000 atau gratis gitu kalau nggak salah ya. Tapi nunggunya itu lama banget ya. Tapi silahkan dari kalian ambil baik dan buruknya seperti apa. Dan itulah pengalaman Ojang ketika rapid test kedua di Rumah Sakit Siloam Cikarang. Semoga informasi ini berguna. Minasan, kalau misalnya ada saran atau pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Kalau suka di like, dan kalau nggak suka di unlike pastinya ya. Tapi jangan dicibir ya. Ojang masih belum siap ya. Oke, itu saja. Minasan, sayonara. Assalamualaikum. Bye bye. Dan silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sayonara. Bye bye. Arigatou.